71 tahun. 2 hari yang lalu usia 1 tahun 2 bulan. Ternyata mati Bapak Ibu sekalian. Ternyata syaratnya bukan hanya tua. Betul? Kalau kita melihat dari 3 kasus ini, ada anak-anak usia 1 tahun. Usia almarhum ini adalah usia pemuda 40 tahun. Betul? 40-an tahun. Usia pemuda adalah balik dewasa sampai dengan usia 50 tahun. Itu masih usia produktif. Dikatakan masih usia pemuda. Usia emas di atas usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kalau kita merenung, ternyata mati adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan oleh Allah dan sesuatu yang pasti. Kita semua sudah tahu, kita semua sudah meyakini, tidak perlu diajari lagi, tidak perlu dinasihati lagi, tidak perlu dikuliahi lagi, bahwa mati adalah sesuatu kepastian. Kapan saja kematian bisa datang. Kullu nafsin sa'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa tunggal-tunggal tantala saya lambo terang asingiri dari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik perempuan maupun laki-laki, baik yang tua maupun yang muda, baik yang nenek-nenek maupun yang baik. Semua kita ini yang hadir pasti akan mati. Baik yang protokol juga yang mengaji juga yang mendengar juga Ustadz juga mati. Semuanya. Tinggal kita siap atau tidak, rela atau tidak. Ketika malaikat maut datang menjemput kita, maka tidak perlu takut. Yang harus ditakutkan tak kalah tiba ajalta, lalu kita tidak memiliki bekal. Betul? Setuju? Iya. Mungkin apa kak? Kira bilang sudah nih. Iya. Ada kuliahnya dia. Ya. Susah tuh ke jalan poros ini, Ces. Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, jangan takut mati. Apa yang harus ditakutkan Ustaz? Karena kalau berbicara ke masalah mati, begitu banyak orang takut mati. Betul? Rasul mengajarkan kepada kita jangan takut mati, tapi jangan juga cari mati. Tapi Rasul ingatkan kita, ajarkan kita, orang yang cerdas, orang yang paling pintar adalah mereka yang senantiasa ingat kematian. Dan di balik ingat kematiannya, ia senantiasa mempersiapkan bekal yang terbaik. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Biasa ki ibu jamaah pergi rekreasi? Jamaah biasa pergi rekreasi? Di mana ki biasa pergi? Di pantai Tanjung Bayang, Tanjung Biru, Tanjung Bosowa, Pantai Losari. Betul? Kalau pergi ke Tanjung Bayang bawa bekal tidak? Bawa pasti. Anggaplah ini malam Sabtu, besok hari Minggu misalnya, besok hari Minggu kita mau pergi rekreasi, bawa anak-anak, bawa cucu mandi-mandi di Tanjung Bayang. Ketika kita mau pergi di hari Minggu, ternyata mamanya anak-anak, neneknya cucu nenek kita itu pada hari Sabtu sudah mulai sibuk-sibuk. Betul? Ada ibu-ibu pergi di pasar menuruki cari daun pisang. Ada yang pergi suruh parut kelapa. Disuruh juga cucu laki-laki atau anak laki-laki kita untuk pergi di penjual ayam untuk dipan-rapa-rapa, jangan potong. Betul? Setelah siap bahan semua, tambah sibuk. Ada yang cuci beras, ada yang cuci santan, ya, parut kelapa. Kemudian setelah itu beras dibungkus,
dan diikat. Setelah itu dimasak sampai siap semuanya. Keesokan harinya di pagi hari jam 8 atau jam 7 karena takut kepanasan, jam 7 sudah berangkat bawa bekal. Begitu tiba di Tanjung Bayang, bawa ya, bayar karcis. Betul tidak? Biar bawa ki bekal, kalau tidak ada, tidak bayar ki karcis tidak masuk. Habis bayar karcis masuk, ambil rumah-rumah, bayar lagi rumah-rumah. Setelah itu simpan bekal, ganti pakaian, anak-anak pada riang gembira semua lari di pinggir pantai, turun berenang. Betul? Begitu turun berenang, 1 jam kemudian neker. Setelah neker cipur. Begitu cipur, karena ada bekal yang disimpan di rumah-rumah, naik maki nikmati karena ada bekal di bawah. Betul? Tapi coba bayangkan kita pergi di Tanjung Bayang, kita tidak bawa uang, kita tidak bawa bekal, anak-anak kita juga kita bawa. Setelah itu juga turun berenang, 1 jam 2 jam berenang, ternyata nekir tongi kedong anak ta cucunta. Begitu nekire na cini ki pabalu baso amat tiki ilorona amat tiki bebena nampane yang maer nenek na riam mana nagairo ka baso nampatena kingeran doe kira-kira joja atau tena joja salah sikit tapela siriki. Betul? Anggar-ngaru kina anak kana nampatena akhirnya kan niat tetangga juga yang bawa bekal di rumah-rumah secara tidak sengaja kita datang di situ di rumah-rumahnya, lihat-lihat Tommy makan murah saja. Nabi bilang itu tetangga niat toko. Nabi bilang iya deh. Terus ngapa tuh yang menteng mejeri? Nakana iya mana mama kucini injo buras kan? Nakana erok kok. Nabi bilang iya mau kak kalau bisa. Nabi bilang jari lah sob kaburas agak-agak itu nama. Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau pergi rekreasi saja kita persiapkan bekal terbaik. Kalau pulang kampung saja kita mempersiapkan bekal dan biaya yang terbaik. Apatah lagi untuk perjalanan akhirat. Karena kematian sesungguhnya adalah awal perjalanan kehidupan kita yang hakiki. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Al-Mizanul Al-Amal, apa yang membuat orang takut mati ada beberapa faktor. Yang pertama adalah orang takut mati karena takut meninggalkan harta benda yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. Yang hubut dunia, yang terlalu cinta dunia, mereka takut tinggalkan hartanya, takut tinggalkan uangnya, takut tinggalkan mobil mewahnya, takut tinggalkan rumah yang mewah karena hubut dunia. Ada juga takut mati karena takut meninggalkan keluarga tercinta. Seorang suami takut tinggalkan istrinya yang cantik jelita. Seorang istri takut tinggalkan suaminya yang ganteng lagi tampan. Seorang anak takut tinggalkan kedua orang tuanya. Begitupun orang tua takut tinggalkan anak-anaknya. Tetapi jamaah sekalian, walaupun kita cinta kepada harta, cinta kepada orang tua, cinta kepada keluarga, ketika ajal datang, maka itu semua kita akan tinggalkan. Dan yang membuat orang takut mati yang ketiga adalah mereka takut mati karena merasa dirinya masih lebih banyak dosa dibanding dengan amal kebaikan. Dan kata Imam Al-Ghazali, faktor ketiga ini jauh lebih baik karena kalau merasa masih banyak dosa maka itu pertanda bahwa ada upaya untuk memperbaiki diri. Betul? Makanya Bapak Ibu sekalian, amalan yang harus kita perkuat, amalan yang harus kita perbaiki, amalan yang harus kita perbanyak dalam kehidupan ini. Kalau kehidupan kita ingin dipenuhi keberuntungan, diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia terlebih di akhirat, disebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada 3 golongan manusia yang akan diliputi rahmat oleh Allah, dipenuhi kehidupan yang beruntung, dan terlebih akan diselamatkan di akhirat. Siapa itu? Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Jadi punna iruki diliputi rahmat Allah, rajin-rajin lalu ki membaca Quran, rajinlah baca Quran. Apalagi kalau usia-usia emas kita, rajin-rajinlah baca Quran. Bapak Ibu sekalian, kurangi kita main HP. Karena apa? Karena HP itu boleh jadi melalaikan kita untuk mengingat Allah. Tapi orang yang senantiasa baca Al-Quran akan diliputi rahmat oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin saya tanya, berapa kali dibuka mushaf atau Al-Quran yang ada di rumah dalam sehari? Berapa kali dibaca? Ibu, berapa kali? Alhamdulillah, satu orang yang menjawab 5 kali. Lebih banyak yang diam sebagai pertanda bahwa mereka jarang membuka dan membaca Al-Quran. Betul? Terkadang kalau habis salat subuh, begitu kita bangun tidur, yang pertama dibuka adalah HP. Betul apa betul? Makanya bangun pagi lihat HP, mau pergi kerja lihat HP, pulang kerja buka HP, mau mandi buka mau tidur buka mau pakinta buka. Masya Allah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibu, Bapak Ibu sekalian, ingatkan kepada kita, Yaqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang memberikan pertolongan, menjadi benteng yang kokoh di hari kiamat. Hari kiamat bagi kita dimulai pada saat kita sakaratul maut. Makanya orang yang rajin baca Al-Quran berpeluang besar untuk husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ada kasus yang luar biasa baru-baru ini, sekitar 2 tahun yang lalu. Ada namanya Haji Bado di Maros. Haji Bado ini pemilik salah satu SPBU yang terbesar di kota Maros. Dia meninggal 3 tahun yang lalu. Setelah 3 tahun yang lalu dia meninggal, ternyata kuburannya kena jalur rel kereta api Makassar Parepare. Maka seluruh kuburan yang kena rel kereta api itu diangkat dan dibuka. Ternyata Masya Allah, keluarga almarhum Haji Bado, dia mau pindahkan kuburannya ayahandanya. Ternyata begitu digali, Bapak Ibu sekalian, bukan tulang belulang yang didapat, tapi ternyata jasadnya masih utuh, bahkan kain kafannya masih putih. Muncul pertanyaan kemudian, apa yang membuat jasadnya utuh sampai kain kafannya tetap suci putih, tidak disentuh tanah, tidak disentuh cacing tanah? Ternyata Bapak Ibu sekalian, salah satu amalan Haji Bado adalah beliau adalah pejuang Al-Quran. Beliau tidak rajin baca Al-Quran menurut anak-anaknya. Jarang dia baca Al-Quran. Tapi Bapak Ibu, keuntungan SPBU-nya dia gunakan untuk membiayai santri para penghafal Al-Quran di pondok pesantren. Bahkan ada pondok pesantren yang dia tanggung makannya santrinya dan guru-gurunya. Masya Allah, itu dia lakukan. Sehingga apa yang terjadi ketika meninggal, ternyata Al-Quran, syafaat Al-Quran datang memberikan perlindungan yang luar biasa. Itu tidak dia baca, hanya menjadi pejuang Al-Quran. Apatah lagi kalau kita baca, betul? Makanya Bu, jamaah sekalian, mari kita rajin-rajin baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya nanti kita juga mendapatkan perlindungan. Karena orang yang ahli Quran
itu ketika meninggal seperti orang yang mati syahid. Yeah. Insya Allah surga tempatnya, dan insya Allah tidak diganggu cacing tanah. Makanya hati-hati yang suka memancing. Ada di sini pemancing? Banyak? Hati-hati nah. Yang biasa mancing pakai cacing tanah. Cacing tanah ya dipasang pada kail pancing. Pada bilang itu cacing tanahnya, insya Allah tunggu pembalasan anak cucuku. Begitu kita mati, tahu tidak makhluk yang indera penciumannya lebih tajam apa? Cacing, bukan anjing. Tapi Ustaz, kenapa anjing yang digunakan polisi untuk melacak kriminal? Kenapa? Karena ternyata makhluk yang kedua setelah cacing adalah anjing, dan anjing bisa lari. Kalau cacing tidak bisa lari. Lebih keburu lari itu pencuri daripada cacing. Makanya anjing yang dipakai, tapi indera penciumannya itu cacing, radius 100 meter sampai 1 kilometer. Iya. Makanya kalau ada pemancing, kemudian kurang amalannya lalu mati, maka indera penciuman cacing itu sudah mulai dan panggil teman-temannya. Oh bro, ada brownies bro. Datang semua berbondong-bondong. Iya, makanya ada bikin lagu Roma Irama. Ya, jadi santapan cacing dalam tanah, yang tinggal hanya kerangka. Itulah suratan takdir badan. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita miliki amalan unggulan agar kelak ketika kita meninggal kita mendapatkan syafaat sekaligus kebahagiaan terutama di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Baca-baca Al-Quran, karena ahli Al-Quran itu adalah salah satu dari 4 golongan yang dirindukan surga Bapak Ibu sekalian. Rasulullah ingatkan, al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar. Surga itu sangat rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah taliul Quran, mereka yang senantiasa tertaut hatinya dengan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siapa lagi orang yang akan dipenuhi rahmat dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, adalah mereka yang senantiasa berinfak atau bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam artian mereka senantiasa berbagi, suka memberi. Ibu rajin memberi nah. Tiaki seke, tiaki gigili, tiaki sibaku. Ya sedikit gini aja. Apa yang gigil gak pelitnya orang pelit. Itu namanya gigil. Gigil galam paku jembatan. Maka anak-anak kilo-kilo na tahu-tahu tariolo. Oh anak pundak lampak untuk pala tolong anak. Aku lihat bahasa Makassar ini. Pundak lampak kepala tolong anak ritau gigilika sangkam aja ko antu anak angak bili tanrute dong anu cilaka tanrute dong tuaya kamanuka bili na antu anak kamala tapecor na kanu kuno tena nuek mor. Tidak ada memang. Bahkan kalau datang kita minta tolong pada orang yang pelitnya, orang pelit, apa yang didapat bukan pertolongan tapi hinaan. Betul tidak? Iya, makanya punain waseng yang gana tuki giliin jote memang melampai doe. Iya, Pak Risi Ati ginugapan tuh. Betul tidak? Nah, ada tahun itu temannya gigil ke adik-adiknya di bawah, namanya si Baku. Kikir-kikir sedikit. Erukanya mati karena solonga. Iya. Erukanya mati na solonga. Biasa jim sare tapi nabaku-baku ke. Kalau ibu-ibu biasa si baku kepada tetangga banyak di kuenya, jadikan rejawana, dapat tameron di kulkas ka. Agak-agak tapi si kede napa nasarean tetanggana. Oh, si baku. Betul tidak? Bahkan ibu-ibu gampang dulu itu. Mau maaf, gampang itu dilacak ibu-ibu yang si baku. Misal ada pagandenggangan datang di lorong. Naka nabi pabalukan. Wah, gangang.
Asulutong ikodong dembau. Ada dembau? Mana dembau? Ini. Mana? Di belakang tuh, Ustaz. Oh, betul. Hah? Mana? Dembau. Oh, dembau. Contohnya ada di bawah dah. Iya. Boleh. Iya, yang marah nah. Contoh. Tenangnya lah, Iya, di contoh. Kama tuanku aji bautonya rini. Iya, jadi contoh gini. Di. Nggak marah aja gitu? Masa marah kita dipilih aja. Oh, suruh minum bau. Nama ligangang. Ternyata nama lia adalah kangkung. Aku tak namiri daing. Siapa kangkung tak? Nakana mi kodong ini pabalugang daing pagandengan nakana talusikot limasa. Apa nakana aji bau? Nakana ika jalakam manto pagan nak minjo 5 siko 5 sa. Nakana kodong pagan dengan nakana tena nakuli kodong dengan ji kalimbi ji ko gapanya kodong nakana sare lalo ma ete mo ko pa 5 na pagan na mi apa 5 sa ka langganan maki. Ay, di sare mi patas sikot 5 sa. Begitu dikasih masuk di kantong ini ati bau apalah mi sedeng. Nakana sare camanginu si sikot. Kalau pikirin ini jadi sabung. Lebay di sare daw anu camangi si sikot. Acini lebay bodong-bodong anu cak dia anu pekoa. Nakana sare lah menyebut-bodongnya cak dia dah. Oh, tanda-tanda si batu. Iya, kita lewatkan dulu Besti dan Besti. Iya. Masuk cucu. Ya, anak ada pengalaman atau pengalaman. Lanjut. Makanya Bapak Ibu sekalian, tahu tidak keajaiban dan keutamaan dasarnya itu sedekah. Jangan bilang sedekah, nanti bawa uang ke masjid baru sedekah. Biar belanja itu sedekah tonji. Makanya ikhlas kau belanja. Kenapa? Keuntungan dari penjual itu tong kodon gunakan untuk biayai orang keluarganya, betul tidak? Boleh jadi kalau anaknya butuh sekali pembayaran SPP atau pembayaran TKTPA-nya. Sehingga dari keuntungan itu bayar karena kita belanja, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah sehingga dia dapat keuntungan, betul tidak? Makanya salah satu ulama kita mengajarkan bahwa kalau belanja niatkan sedekah. Iya. Makanya kalau tidak mau uang tak habis, ada amalan-amalannya. Dalam artian begitu habis belanja, insya Allah cepat ada gantinya. Mau? Begini caranya Bunda, ya. Misal mau beli ikan, beli kerudung, beli pakaian, ya pada saat mau dibayar, itu mini uang, kita nanya rompa balu kata, berapa itu semuanya? Nah bilang nih 120.000. Jadi sambil kiambil itu uang tak, dibaca mi dalam hati tak, ya Pak, ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Ganiu, ya Mugni. Coba ikut supaya dihafal. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Ganiu, ya Mugni. Ini semua nama dan sifat Allah yang berhubungan dengan rezeki. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Allah yang maha membuka, yang maha memberi rezeki, yang maha kaya dan mengkayakan. Dalam hati setelah dibaca ini, bayar lalu bilang, ya Allah gantikan lebih banyak lagi. Maka insya Allah akan cepat ada gantinya. Itu. Iya, makanya saya tidak pernah habis uangku. Iya, kenapa Ustaz? Karena tidak kebelanja. Jujur Bu, alhamdulillah selalu ada jalan keluar. Biar tidak banyak uang, yang penting selalu cukup. Mau beli ikan cukup. Ya, mau beli pakaian cukup, mau bayar SPP anak-anak cukup, mau ganti kendaraan cukup, mau belikan motor anak-anak cukup, mau menikah cukup. Alhamdulillah. Makanya yang gigil sih Pak. Yang kedua, luar biasanya itu sedekah. Sedekah itu menjadi benteng yang luar biasa. Maksudnya Ustaz, gara-gara sedekah itu menghindarkan kita dari bala. Sekarang ini banyak kebakaran tuh.
Boleh jadi yang kena kebakaran itu boleh jadi salah satunya adalah mereka gigil dan sembako. Karena uang yang kita simpan-simpan, rezeki yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya, yang tidak pernah dikeluarkan infaknya, infak sedekahnya, boleh jadi Allah ambil dengan cara yang terbaik. Makanya lihat, orang yang gigil sembako, biasanya Allah itu ambil rezekinya perlahan-lahan. Rata-rata yang gigil dan sembako, menurut penelitian, rata-rata dikasih kena penyakit yang luar biasa dari Allah, betul? Dikasih penyakit yang tidak kunjung sembuh, lama sembuh, akhirnya banyak uangnya habis, dipakai perawatan, dipakai berobat. Iya, ada juga diambil dari Allah dengan jalan apa? Allah perintahkan api, Allah perintahkan itu listrik sehingga korslet terjadi kebakaran, betul? Iya, makanya sedekah itu adalah cara untuk melindungi harta sekaligus memberkahi rezeki dan harta kita. Ibu dek, jamaah, jangan gigil, jangan sembako, karena boleh jadi uang yang kita simpan-simpan sebentar Allah ambil lebih banyak dari yang kita simpan. Makanya ada cerita salah seorang orang kaya di Bone, sekaligus dia seorang camat. Dulu waktu belum ada Gojek, Grab, ini Pak Camat di hari Senin mau menghadiri upacara atau apel pagi di kantor bupati. Maka berangkatlah pagi-pagi sekali karena takut terlambat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan ternyata mobilnya mogok, tidak mau bunyi. Karena tidak mau bunyi, akhirnya dia parkir di pinggir jalan. Setelah itu dia tunggu daim beca. Alhamdulillah, niat lebab Pak beca batu rijet neponto sari batanta. Begitu dia lihat abang beca, daim beca langsung panggil, Daim, oh Daim, Daim. Langsung bilang itu daim beca, Alhamdulillah dapat penumpang. 2 hari ini tidak pernah dapat penumpang kodong. Begitu dekat dia lihat, ternyata ini kayaknya calon penumpangku ini, calon penumpang baik-baik ini. Pakaiannya cilak, sepatunya cilak, itu celananya bekas setrikanya seperti mami silet. Langsung dia bilang, ya mau kemana Ki Karayan? Dia bilang mau ke kantor bupati. Bilang iya Karayan, naik maki kelurahan Ki, ku bawa Ki. Dia bilang itu Pak Camat, tunggu dulu, ku tanya Ki dulu berapa sewanya. Dia bilang gedong dari beca 15.000 Karayan. Dia bilang mahalnya. Kenapa mahal sekali? 10.000 mau ada tuh ya, mumpung ada uang kecilku daripada jojaku aboya dari cadi ya apa nak bilang dari beca ki paparangi Karayan. Iya, ki usahakan Karayan 15.000, karena kalau pergi di kantor bupati di situ lewat Ratulangi, itu di Ratulangi ada tanjakan Karayan, ini yang pengambikan. Nah bilang 10.000 mau, kalau tidak mau ke 10.000 cari ke becak lain. Karena Bapak Ibu sekalian, ini kodon dem becak baru ada penumpangnya, akhirnya nah bilang iya, tidak apa-apa 10.000 naik maki, yang penting real lagi. Akhirnya naik mi, Pak Camat diantar mi, ternyata ini dem becak dari Jenek Ponto, ternyata cerdas juga, ajak Pak Akalakna. Dia bilang ini Pak Camat tahu terlambat. Akhirnya apa? Pelan dulu caranya goyang. Dia bilang Pak Camat, cepat-cepat Ki, terlambat Kai. Apa dia bilang dari becak, mohon maaf Karayan, kalau 10.000 begini goyangannya. Dia bilang terlambat kau itu kau. Dia bilang terlanjur jadi terlambat Karayan, yang penting datang Ki, sempat Ki. Ya terlanjur makin terlambat, yang penting masuk Ki ceklok. Akhirnya apa yang terjadi? Nah dapat Ki, ya tanjakan. Begitu nah dapat tanjakan, kodon tidak bisa ya. Kama natuk dana, kama mundur na becak. Moro-moro Pak Camat na bilang, coba ku tahu bila kau tidak bisa goyang, bukan kau ku ambil. Sudah terlambat mah ini, dapat mamarah ini, banyak dulu kadang-kadang. Na bilang ini dan beca ilas salalangatin na 10 tahun tipe sabu lalu sarena najain na kadang-kadang nu. Iya keren, kaya mi. Naum mi kodong. Nasurong.
Dia dorong sampai naik. Dalam hatinya ini dan beca, insya Allah tayang minah di depan itu ada penurunan. Sekalinya sampai di atas, tidak lama kemudian penurunan. Panunggenga. Apa yang terjadi? Ini dan beca tidak pakai rem. Baru 5 meter meluncur larinya itu beca. Ciu! Berteriak Pak Camat, rem. Berteriak juga di belakang dan beca, mohon maaf karai, kalau 10.000 tidak pakai rem. Oh, berteriak-teriak Pak Camat. Rupanya Pak Camat takut mati. Dia bilang, jangan pakai rem. Nubunuh kak itu, nubunuh kak. Saya ini ada riwayat jantungku. Rem. Nah bilang rem beca, boleh dikarain di rem. Yang penting itu kalau di rem harus dibayar. Nah bilang, iya aku bayar pi. Berapa kalau di rem? Nah bilang 5.000 satu kali rem. Jalan akalnya kak, panjang ini penurunan. Maka setiap 20 meter dia lepas rem. Begitu dia lepas rem, meluncur lagi larinya beca tuh. Berteriak lagi, rem. Merem di sini. Sampai singkat cerita sampai di bawah 10 kali merem. Tibalah di kantor bupati. Di halaman kantor bupati, di depan kantor bupati, dia bilang, jadi berapa ku bayar ini? Dia bilang, hitung keren 10 kali kau merem tadi. Nah hitung itu Pak Camat, 10 kali 5.000, 50.000, dia kasih keluar uangnya 50.000. Nah 50.000. Nah bilang, terima kasih banyak Karen, tapi masih ada itu. Nah bilang Pak Camat, apa lagi? 10 kali kemarin tuh kali 5.000, berarti 50.000. Dicoba Karen, ini 50.000 adalah panrem. Tapi tadi ada kesepakatan sewa beca 10.000. Nah bayar 60.000. Nah pukul jidatnya itu Pak Camat, dia bilang, coba ku terima tadi penawaranmu di 15.000. Apa dia bilang dan beca, iya keren. Seandainya kita terima, tapi kan kita minta ke 10.000 kalian. Iya aku minta 10.000 tapi tidak bilang-bilang kok deh, bilang kalau 10.000 tidak pakai rem. Dalam cerita ini, dalam arti Bapak Ibu sekalian, ini kan Pak Camat ada jualnya toh? Kenapa nanti tidak nampak perang itu 15.000 gara-gara 5.000 nak pikir banyak sekali 5.000 itu pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Dan becak dikasih akal, dikasih jalan akalnya sama Allah, sehingga 5.000 mau simpan, ternyata 50.000 yang pergi. Betul? Makanya Bapak Ibu sekalian, itulah hebatnya sedekah. Sedekah itu tidak membuat orang jatuh miskin, melainkan bal yasdad, man sedekatin bal yasdad. Siapa rajin bersedekah, maka hartanya bertambah kata Rasul. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ternyata menurut Imam Al-Ghazali, ya, amalan yang paling bagus, bekal yang paling bagus sebagai bukti takwanya orang, yang kedua adalah ya rajin-rajin bersedekah. Jadi rajin-rajin bersedekah, insya Allah sedekah itu akan memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita. Ibu, di mana almarhum dikubur? Di Limbung. Banyak mengantar tidak? Mengantar di Bunda? Mengantar ke Bunda? Ya. Kalau kita mengantar ke kuburan, kata Rasul, usahakan lihat gitu lubang supaya dapat pelajaran hikmah di balik itu. Ternyata kedong almarhum Bapak Zulkifli Dainjo, ternyata tempatnya hanya 1 meter lebarnya, panjang 2 meter, dalam 2 meter. Betul? Almarhum diangkat dari keranda, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup papan, ditimbun tanah. Semuanya sudah pulang, keluarga pulang, istri pulang, anak-anak beliau pulang, orang tuanya pulang, saudaranya pulang, tetangganya pulang, teman-temannya pulang. Ternyata yang tinggal adalah amal. Pertanyaannya adalah, apa yang akan menerangi kuburan kita? Apa yang akan menyejukkan kuburan kita? Apa yang akan meluaskan kuburan kita? Tidak ada, tidak lain adalah amalan soleh. Coba bayangkan, karena sekarang ini selalu terjadi pemadaman bergilir, ya. Menurut PLN keluar rilis barunya, bukan terjadi pemadaman bergilir, tapi terjadi menyala bergilir.
Ada tuh? Baru keluar tadi itu di media sosial, baik koran yang bilang PLN meralat bukan pemadaman bergilir tapi menyala bergilir. Sangka maji kapan? Patina lah dapat tolo-tolo rakyat keren. Iya. Sangka maji padam dulu baru menyala, betul tidak? Aku bilang cerak dek nih sangka matong ini Menteri Bahlil. Dia bilang itu rempang bukan penggusuran tapi pemindahan. Sama gitu. Nah karena tahu ji nenekku sama ji. Tenan tatai tapi tak cidi. Oh kasih gambarnya jo. Tahu tidak apa itu tak cidi? Tatai cadi-cadi. Nah singkat ki nenek tak cidi. Sangka batong pun nabila nenek tak tahu kalumannya. Apa itu kalumannya? Tahu nakaluki nyamang. Orang yang diliputi rahmat, tapi nasingkat ki nenek tak tahu kalumannya. Iya. Ini dah rubah-rubah sedih. Iya. Kalau mati lampu panas tidak? Ini banyak kipas-kipas. Kalau mati lampu gelap? Gelap. Kalau mati lampu apa yang menyerang? Nyamuk. Betul tidak? Ini ruangan luas, nah panasnya kita rasa. Bagaimana kalau di dalam kubur? Ukuran 1 kali 2 meter, sudah itu ditutup lagi papan. Apa yang akan meluaskan dan menyejukkan menjadi AC dalam alam kubur kita? Tidak lain Bapak Ibu sekalian, amalan soleh. Makanya Bapak Ibu disebutkan dalam kitab Jamiul Usul juga Hakikatus Shalah, inai jai amalan bajikna punna moterang isalang ya Bapak Ibu. Ketika sudah habis dikubur ya pulang semua keluarga, pulang harta, maka 40 langkah setelah ia tinggalkan kita, Allah utus 2 malaikat untuk bertanya dengan pertanyaan, man rabbuka inai karainu, man nabiyuka inai dak binnu, madinuka apa agamamu, ma kitabuka apa kitabmu, aina kiblatuka di mana kiblatmu, man imamuka siapa imammu, man ikhwanuka siapa saribatanmu. Seluruh pertanyaan ini Bapak Ibu akan dijawab dengan sendirinya dengan amalan soleh. Amalan soleh yang apa? Solat. Jaga solat, pelihara solat. Kenapa? Karena dalam kitab Hakikatus Shalah, salah satu gerakan solat yang akan meluaskan alam kubur kita itu adalah gerakan ruku. Jadi kalau ruku itulah amalannya, ruku akan meluaskan alam kubur kita. Luar biasa. Apa yang akan menerangi kuburan kita? Tidak lain adalah bacaan Al-Quran. Maka orang yang jaga sholat sudah pasti baca Al-Quran. Betul? Apa yang akan menyejukkan kuburan kita? Yang menjaga kita tidak lain adalah pahala sedekah. Makanya Ibu, ada 2 teriakan orang yang telah meninggal lebih dulu dari kita. Andai kata kita dengarkan teriakan orang tersebut, saya yakin dan percaya tidak ada orang mau gali kuburan. Kenapa? Nalangnya rawat teriakannya di Sakrina, di Bokuana, nalangnya. Seandainya kita dengar dengan telinga kepala kita ini teriakan orang yang berada di dalam kubur, maka tidak ada orang yang mau bangun rumah di sekitar pekuburan. Betul? Tapi tidak nilainya. Tapi apa nak ada dalam Qur'annya? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. O karaeng kucini mi, kulang nyeri mi, pasti saya pak balas saya keraing bahwa amalan soleh dibalas dengan kebaikan, amalan keburukan dibalas dengan siksa. Oh karaing pau terang ngarili no karaing, apa mau nalakukan? Wa akum minas solihin, mau juga mau berbuat kebaikan, mau mas sembahyang, mau mengaji, mau mas sedekah. Tapi apa nak kana malaikat mungkar terlambat ke besti. Di ayat yang lain teriakan orang yang telah meninggal lebih dulu dari kita, laula akhartani ila ajalin qarib. Oh karain
mau terang karaeng, kasih kembali ke karaeng, biar sebentar saja, biar 5 menit mo, bahkan si pakida mata mo karaeng. Apa ero ammo terek na lakukan jamaah sekalian, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya mau bersedekah dan berbuat kebaikan, tapi nakalai malaikat nakir, terlambat ko guys. Luar biasa. Makanya selagi hidup di kandung badan, mari siapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, kalau kita meninggal, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang dapat menyelamatkan dan membantu kita kecuali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'u amalu." Jika meninggal anak cucu Adam, semua amalnya akan terputus. Illa min salasin, kecuali 3, sadaqatun jariyah, au ilmun yantafa'u bi, auladun salih yud'u lahu. Ketika kita meninggal, seluruh perbuatan baik kita terputus. Kita tidak mampu lagi sholat, tidak mampu lagi baca Quran, tidak bisa lagi berbuat kebaikan yang lain, kecuali 3 amalan ini akan mengalir dengan sendirinya. Apa itu? Yang pertama, sedekahun jariyah. Jadi rajin-rajin ki asidaka, minimal sekali sepekan bawa sedikit rezeki harta ke masjid agar menjadi amal jari. Ya. Yang kedua, Ustaz, tidak ada uangku, sedekah ilmu ki sedeng. Karena ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah. Dan yang terakhir adalah doa dari anak yang soleh. Ustaz, tidak ada anakku saya, bagaimana itu? Tidak dapat ke saya itu doa? Bukan. Coba perhatikan hadis ini. Idza mata ibnu Adam. Ibnu artinya anak. Tapi di ujung terakhirnya waladun. Waladun juga anak. Ibnu artinya anak kandung. Waladun adalah anak yang kita didik. Jadi biar tidak ada anak ta atau anak tabam balak ngasingi, tapi nia anak-anak kididik na iru di Allah ngere, itu kididik. Itu yang akan menjadi anak yang soleh yang mendoakan kita. Kenapa? Karena anak yang soleh pasti selalu ingat kebaikan kita. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita dan anjurkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jika engkau bergaul dengan tukang wangi, maka engkau akan wangi. Jika engkau bergaul dengan si pandai besi, engkau akan keciprak dengan kotoran besi. Betul? Maka ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, maka kita akan keciprat kesalehannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau mau banyak yang doakan, tidak kisi bom. Jangan ada bombin, tapi perbanyak kerabat, perbanyak sahabat, dan didik anak-anak di antara kita. Anaknya tetangga didik, ya Bude, anaknya tetangga didik, bukan suaminya tetangga. Ya, salahnya anaknya tetangga didik, bukan istrinya tetangga. Ya, terus kebanyakan kita didik, anak-anak lain didik. Ya, supaya apa? Supaya banyak yang doakan kita. Karena doa anak yang soleh senantiasa akan terus mengalir. Almarhum punya anak 5 orang. Moga-moga istri beliau senantiasa diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak beliau. Ada yang sudah kawin? Belum. Sabar ki bunda, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada seorang janda yang ditinggal oleh suami. Apa kata Rasul? Seorang wanita yang ditinggal suaminya, kemudian dia jaga kehormatannya, lalu dia didik ada anaknya sampai berhasil, maka nanti di akhirat Nabi yang akan menjemput dia masukkan di surga. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Ibu deh, makanya ibu para lu jaga sholat. Ibu itu gampang dulu masuk surga. Gampang dulu, yang penting dia sholat, puasa bulan Ramadan, taat pada suami. Itu saya. Maka siapa wanita atau perempuan yang taat pada suami, jaga sholatnya, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, maka 8 pintu surga terbuka untuknya. Ibu tidak perlu pergi berjihad di Gaza untuk dapat pahala jihad. Jihadnya di mana? Di rumah.
luar biasa. Ibu, mau dapat pahala jihad? Setiap hari sesungguhnya kita dapat itu. Apa? Nabila Nabita, seorang wanita yang taat pada suaminya, kemudian dia melayani suaminya, servis suaminya tanpa meminta suaminya lebih duluan di malam Senin. Amin bara. Maka sama dia membunuh orang Yahudi, orang kafir 40 orang di malam Senin. Riwayat lain, seorang istri yang memberikan pelayanan servis kepada suaminya tanpa suaminya meminta duluan di malam Jumat kemarin malam, maka sama dengan dia pergi berjihad membunuh orang Yahudi, orang kafir, membunuh 70 orang. Oh, jamaah di belakang berteriak, Ustaz, bagaimana kalau setiap malam satu RW mati orang Yahudi? Makanya malam Senin Ibu, malam Senin dan malam Jumat. Ya, beda keberkahannya itu. Ya, jadi kok bikin malam Senin, Pak, yuk kita bantu orang Gaza, apa kita bunuh orang Israel, orang Yahudi yuk. Ya, malam Jumat kok bisa deh, kita bunuh 40 orang yuk. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu sekali lagi hidup ini singkat, tidak lama lagi. Kalau bukan besok, lusa. Kalau bukan lusa, minggu depan. Kalau bukan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ya, yang jelas kematian akan terus datang menemui kita. Sesungguhnya kita berjalan bukan menjauhi kematian, tapi sesungguhnya kita berjalan detik demi detik, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita semakin dekat dengan ajal kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari persiapkan bekal kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dan menutup kehidupan kita dengan amal soleh. Amin. Mari kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan sama-sama kembali mengajak tundukkan kepala sejenak. Kita berkirim suratul Fatihah kepada arwah almarhum. Mudah-mudahan Allah terima dan kabulkan doa-doa kita. Amin. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruh almarhum Zulkifli Dainjoa bin Haji Maparessa Dainjoa bin Haji Maparessa Dainkio ila hadhin niyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi yukafi ni'ma masida. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalika wa karimi wa asimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wassi madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Almarhum Zulkifli Dainjoa bin Haji Maparessa Dainkio. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allah, biha bihusnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصرنا إخواننا في غزة في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا في غزة في فلسطين وانصرنا من القوم الكافرين وانصرنا من القوم الكافرين اللهم ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك سلامة في الدين سلامة في الدنيا والآخرة وخصوصا سلامة في قبره المرحوم Zulkifli dan Jawa bin Haji Maparesa dan Kio ya Allah ya Allah kuatkan istrinya ya Allah ya Allah bimbing anak-anaknya ya Allah mudahkan rezekinya anak-anaknya ya Allah hanya Engkau yang dapat melindungi ya Allah hanya Engkau yang dapat menolongnya ya Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya ya Allah karena sudah tidak ada lagi yang mencarikan rezeki ya Allah kecuali Engkau yang mendekatkan rezekinya untuk anak-anaknya ya Allah ya Allah jadikan tetangga kiri kanan depan belakang keluarga dan kerabat almarhum senantiasa lembut hatinya dan senantiasa memperhatikan anak-anaknya almarhum ya Allah Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Razak ya Fattahu ya Razak yassir lana rizqan halalan tayyiban wasi'an wa barakatan wajal bihi ya ni'mal mujib Allahumma ya Allah ya Allah biha bihusnul khatimah ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma ya mujibud du'a ya taqabbal du'a ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa bihusus almarhum Zulkifli dan Jawa bin Haji Maparesa Dekia ila hadzin niyat al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian,